banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk makna dan lafazkan oleh Nabi dengan ibarat sendiri tidaklah disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. 3. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang 4. Bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seseorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. 3. Wahyu datang seperti gemerincing lonceng. 4. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi 2 bagian atau jenis, yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah, 2. Ayat-ayat Madaniyah. Di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam usul fikih. Pengertian bahasa Arab usul fikih secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuqaha sepakat menetapkan dan qiyas. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencakup dan meliputi 1. Semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Yang kedua, semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsip fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagai penjelasan, penafsiran, perincian hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Sunnah mutawatir, atau yang artinya sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. 2. Sunnah masyhur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang 3. Sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Yang kedua, sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidak sesuatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang bersambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang-orang yang memberikan sampai kepada sumber Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Hadis muktawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Hadis masyhur
Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mursal, hadis yang riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-ijma. Gantian nih. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istihan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah kias. Kata ijma berasal dari kata jam, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun, mengatur suatu hal yang teratur oleh sebab. Oleh sebab itu berarti menetapkan, memutuskan suatu perkara, dan berarti pula istilah ulama